Saya kan meyakini bahwa dalam proses pemilu ini mesti orang itu kenal dulu, suka baru pilih kan Kang. Karena Cimahi ini Akang pasti jauh lebih tahu, dia nggak punya sumber daya alam kan. Karena Cimahi saya mengibaratkannya seperti ring tinju, kecil, sehingga ketika ada sesuatu yang sifatnya hantaman, pukulan pasti kelihatan oleh banyak orang. Singgung kan Cimahi itu kecil ya, cuma 3 kecamatan, terus lebih dari sepertiganya lahan TNI itu. Kebayang sama saya gitu betapa beratnya menghasilkan potensi PAD-nya gimana gitu. Yang udah kalau sudah gitu mah uangnya habis ting ke mana kan gitu Kang. Banyak orang yang bilang kadang-kadang pimpinan teh cilaka ku anak buah kan kayak gitu. Assalamualaikum Sampurasun Tribuners, kembali kita hadir dalam program Mata Lokal Memilih. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini masih muda, ganteng, buat emak-emak wow gitu ya. Beliau ini mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota Cimahi, mendampingi Pak Ngatiana. Kang Aditya Yudhistira. Siap Kang. Damang kan. Alhamdulillah. Sawangsulna. Sehat. Hatur nuhun tos rurumpaheun di studio Tribun. Sami-sami Kang, hatur nuhun oge pangangkena. Kang, ini ngobrol santai karena terkait dengan rencana Pilkada Kota Cimahi. Mungkin para Tribuners banyak yang belum mengenal Kang Aditya Yudhistira ini. Bisa diceritakan lahir di mana, sekolah di mana, besar di mana, terus sekarang kegiatannya apa? Iya. Turun Kang. Jadi Aditya ini adalah orang yang lahir di Cimahi, besar di Bandung, sekolah di Bandung, berkarya di Kabupaten Bandung, terus juga malah masih sekarang usaha di wilayah timur Indonesia kan, Sulawesi dan Maluku gitu. Terus kok kepikiran nyalon wakil wali kota Cimahi itu gimana ceritanya? Ya memang bukan sebuah rencana yang direncanakan dari jauh-jauh hari, dari tahun lalu, enggak. Saya start bersosialisasi itu dari bulan April. Sebelumnya itu ya karena pertama dorongan Kang, dorongan dari diri dan keluarga, dari pribadi dan keluarga, karena melihat kota Cimahi yang punya sejarah dan masa lalu yang relate dengan saya dan keluarga, sudah 23 tahun berdiri, gregetnya masih kurang gitu. Dari situ dulu. Kemudian yang kedua, hasil dari obrolan dengan teman-teman anak muda, khususnya dari Gen Z, dari milenial. Mereka banyak sekali aspirasi-inspirasi yang sebenarnya belum bisa terakomodir oleh pemerintah Kota Cimahi gitu Kang. Terus sebelumnya memang udah terjun di dunia politik atau? Belum. Jadi newcomer pisan. Termasuk orang yang tidak diduga-duga mencalonkan di Cimahi gitu. Terus bisa diceritakan perjodohan sama Pak Ngatiana teh kumaha tah? Ya, nah jadi saya bertemu dengan beliau itu 28 Februari 2024, saya masih ingat. Baru beres dari Pilpres, kami langsung ketemu. Ada diinisiasi oleh orang tua kita di Cimahi, ya mungkin nggak bisa saya sebut namanya. Akhirnya difasilitasi, dipertemukan dengan Pak Ngatiana. Dari situ ya saya lihat figur beliau secara pribadi, sebagai wali kota, sebagai pernah juga wakil wali kota gitu. Saya lihat dia luar biasa, orang yang lempeng, lurus, ya, sederhana sekali, humble orangnya. Ya buat ukuran mantan wali kota tuh jarang yang seperti itu. Dari situ agak mulailah, ini saya jatuh cinta nih sama Bang Ngatiana. Terciptalah chemistry. Chemistry dari proses ta'aruf ini gitu. Terus apa yang Anda dipikiran Kang Aditya soal Cimahi itu apa gitu? Sederhananya kecil, padat, tapi masalahnya banyak banget. Itulah kota Cimahi hari ini, gitu Kak. Terus
waktu dulu mah kecil lahir di Cimahi, perbedaannya sampai sekarang kayak gimana? Perbedaannya mungkin setelah saya melakukan proses sosialisasi dan belusukan, oh ternyata makin padat Cimahi teh. Karena saya kan besarnya di lingkungan Cimahi Tengah, Kang. Iya. Kalau Cimahi Tengah kan wilayah militer. Iya. Lega-lega gitu. Begitu padat mah Cimahi Selatan. Begitu main ke selatan gitu kan, ke Cigugur Tengah, main ke Leuwi Gajah, main ke Melong, main ke Ciberem. Waduh, luar biasa gening. Terus kan katanya belusukan udah ke sekian RW yang ada di Kota Cimahi, bisa diceritakan kumaha dapat apa dari sana? Ya, saya kan meyakini bahwa dalam proses pemilu ini mesti orang itu kenal dulu, suka baru pilih kan, Kang. Nah, sedangkan saya sadar diri newcomer, bukan siapa-siapa, berarti mesti punya effort yang besar buat melakukan proses pengenalan kan gitu. Dan saya yakin bahwa untuk medan teritorial perkotaan yang padat seperti Kota Cimahi itu tidak ada cara lain dengan bertatap muka langsung bersama para calon pemilih. Makanya saya mengambil langkah belusukan sekalian belanja persoalan yang ada di Cimahi. Nah, ternyata yang saya temui dari hasil belusukan itu adalah persoalan kepadatan, persoalan standar sanitasi lingkungan perumahan atau kawasan pemukiman yang masih jauh dari standar. Yang saya lihat secara kasat mata gitu kan. Yang kedua berdasarkan dari keluhan-keluhan warga. Keluhan warga mah mau jauh dari persoalan perut di Cimahi itu. Ekonomi. Sudah berapa RW yang didatangi? Alhamdulillah start April sampai dengan 10 Agustus saya ingat saya terakhir itu. Belusukan sudah 312 RW dari 312 yang ada di Kota Cimahi. Jadi semuanya sudah ya? Sudah diinjak, sudah dijajal gitu medan-medan di semua RW. Itu aspirasi yang paling menonjol naon tah? Ya tadi masalah ekonomi kan dan lapangan pekerjaan. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta itu adalah persoalan stabilitas harga. Karena Cimahi ini Akang pasti jauh lebih tahu dia nggak punya sumber daya alam kan. Jadi SDM-nya jauh lebih tinggi ketimbang potensi sumber daya alamnya. Jadi otomatis ketika ada goncangan harga sedikit, apalagi harga sembako, bahan pokok, termasuk sayur mayur, itu goncangannya pasti langsung kerasa. Nah, yang kedua masalah pengangguran. Kita tahu sama tahu bahwa Cimahi ini 35.000 orangnya menganggur. Banyak ya? Banyak. Terus gini Kang, Cimahi itu sepertinya adem ayam di permukaan. Tiba-tiba sekali waktu kasus sosialnya itu lumayan tah. Yang kemarin aja yang satu rumah dihuni 40 jiwa apa, aduh luar biasa gitu. Iya, Kang. Gimana melihat persoalan sosial di Kota Cimahi ini? Betul sekali, Kang. Di Cimahi ini kalau kita mau cari yang FYP, pasti kalau nggak masalah sosial tadi ya, kejahatan, kriminalitas, yang kedua makanan gitu. Politiknya mah jauh dari riak-riak FYP ya, atau riak-riak masyarakat itu sebenarnya jauh. Ya memang seperti itu kondisi hari ini Kang di Cimahi. Karena Cimahi saya mengibaratkannya seperti ring tinju. Kecil, sehingga ketika ada sesuatu yang sifatnya hantaman, pukulan pasti kelihatan oleh banyak orang. Sehingga pasti langsung jadi ramai, jadi viral gitu. Contoh masalah ibu-ibu jadi pengedar sabu. Terus kemudian pasangan kekasih yang dibunuh, kemudian mayatnya disimpan di rumah selama 7 hari. Nah, hal-hal seperti itu memang kondisi hari ini di Cimahi, Kang. Terus terang. Saya ketika awal-awal mau melakukan sosialisasi, gregetnya belum terlalu greget, belum terlalu besar. Tapi ketika saya melakukan belusukan, jadi timbul enger. Adalah kemarahan dari dalam diri terhadap kondisi hari ini di Kota Cimahi. Ada solusi untuk masalah-masalah seperti itu? Ya, kalau kita bedah satu-satu, misalkan persoalan pengangguran, Kang. Kami ini rencananya mempunyai program 10.000 tenaga kerja siap kerja dan siap berwirausaha.
Ya. Bukan lapangan kerjanya yang kita siapkan, karena impossible yang namanya Pemkot itu bisa menyiapkan lapangan kerja yang banyak. Sehingga kita ubah mindsetnya, tapi SDM-nya dulu yang kita bangun. Pertama dengan pelatihan, dengan bootcamp. Yang kedua adalah yang saya lihat semangat berwirausaha masyarakat Kota Cimahi ini tinggi. Tinggi banget, Kang. Setiap belusukan yang jualan seblak teh banyak pisan di dalam gang. Seblak, lotek, terus kemudian daragang. Artinya semangat berwirausahanya sangat tinggi. Tapi profesionalitas dan untuk men-scale up UMKM ini yang menjadi critical point buat kami. Sehingga semangat berwirausaha ini harus dititik beratkan kepada sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Harus dari situ, Kang. SDM-nya dulu yang dibangun. Kang tadi disinggung kan Cimahi itu kecil ya, cuma 3 kecamatan, terus lebih dari sepertiganya lahan TNI itu. Kebayang sama saya gitu betapa beratnya menghasilkan potensi. PAD-nya gimana gitu ta? Ya, PAD Cimahi hari ini disumbang oleh PJJ, PBB, yang ketiga adalah dari hasil dari BLUD ya, RSUD. Memang menangkap potensi yang ada mah bingung di Cimahi itu apa. Ya. Kalau kita bicara potensi wisata, ya harus ada keseriusan dalam membentuk sebuah tempat wisata di Kota Cimahi. Embrio-embrionya mah sudah ada sebetulnya, kayak di utara. Potensi alamnya masih ada. Jadi di sana kita masih bisa makan, lihat sawah tuh ada. Aya kene. Cianjuang kali itu. Kolma, Citerep gitu masih ada. Di tengah potensinya dari dulu sudah ada. Tengah ini adalah pusat cyber dan pusat militer. Ya kan? Selatan itu adalah pusat budaya. Selatan itu karena ada desa Cirende, desa adat Cirende. Nah, itu potensi embrio-embrionya sudah ada. Cuman wadahnya yang jadi persoalan. Jadi Cimahi ini harus menjemput PAD dari luar Cimahi. Caranya dari mana? Bikin perusahaan daerah kan. Tapi syaratnya harus profesional, harus berintegritas, harus bertanggung jawab betul terhadap para pemilik. BUMD ini adalah cara menjawab untuk mencari potensi-potensi PAD lain di luar yang hari ini terlalu banyak dikecek oleh pemerintah kota. Jadi mau bikin BUMD gitu. Ya, BUMD ini kan gini, Kang. Dia bisa expand keluar. Jadi tidak harus kita berpikir bahwa sumber-sumber PAD itu dari Kota Cimahi. Udah nggak mungkin. Udah nggak mungkin. Berarti harus expand. Kalau misalkan membuat hotel di KBB, ya boleh aja. Gitu. Terus atau kita cari potensi lain. PAD itu bisa datang, yang penting perusahaannya aja harus profesional. Itu kayaknya mungkin perlu gini ya, apa ada pemikiran nggak? Bikin daya tarik apa gitu Cimahi supaya orang datang gitu. Nah, aset-aset yang sifatnya idle lalu kemudian tidak terurus, diurus oleh APBD juga membebani. Contoh Stadion Sangkuriang kan. Yang dulu pernah jadi markas Laskar dalam Bandung kan. Ayeuna jeung PSKC-na pindah ke Jalak Harupat gitu kan. Ditinggal ya karena tidak layak gitu, tidak visible untuk dijadikan home base. Stadion Sangkuriang ini punya kapasitas existing itu kan 15.000 kalau normal kondisi konstruksinya, dan sekarang butuh sekali direvitalisasi. Kalau direvitalisasi menggunakan APBD, dulu sempat pernah ada kajian dan pernah akan dibantu oleh provinsi secara bertahap dengan nilai total revitalisasi itu 300 miliaran kalau nggak salah. Tahap awalnya 60 miliaran. Ini sangat membebani kan. Saya berpikir, tadi saya sempat cerita sama Kang di luar bahwa pendapatan dari Brigif itu lebih gede dari PAD-nya di Skoperindak Kota Cimahi gitu. Nah, di mana sekarang kalau menjadi pusat entertainment di Cimahi kan nggak ada. Stadion Sangkuriang kan. Kita bikin sportainment. Oh, itu tuh rencananya begitu. Ya, dan itu sudah masuk di dalam proker kami apabila terpilih. Konkret dan teknisnya kayak gimana? Konkret teknisnya begini. Stadion Sangkuriang kita jadikan sportainment tanpa membebani APBD kan gitu kuncinya.
adalah dengan cara membentuk perusahaan daerah yang profesional, lalu kita lakukan in-bank aset. Jadi jangan sekali-kali dalam membuat perusahaan daerah, pemerintah itu melakukan penyertaan modal berupa fresh money. Yang udah-udah kalau sudah gitu mah uangnya habis ting ke mana kan gitu Kang. Kasihlah fix aset. Dan kita secara aturan serta regulasi memungkinkan membentuk sebuah perusahaan daerah yang mana hasil patungan dari pemerintah dengan swasta. Nah ini peluang. Kita market sounding Kang. Kita cari investor mau nggak bikin sport event. Kayak kalau kata saya pasti lakukan. Buktinya berigip laku rame wae. Ini karena memang belum disentuh aja ya. Belum disentuh. Sehingga kita serahkan Stadion Sangkuriang ini kepada perusahaan daerah, lalu kemudian investor melakukan pengembangan. Mirip Kiara Artapak kan. Ya. Itu kan lahan-lahan milik pemerintah Kota Bandung. Ya, yang dikerjasamakan oleh swasta sekarang kan jadi sesuatu. Akhirnya jadi pusat keramaian dan pusat rekreasi juga buat warga Kota Bandung kan. Di Cimahi pun kita akan bikin seperti itu melalui Stadion Sangkuriang. Yang velodrome kumaha velodrome? Velodrome juga sama. Banyak sebenarnya Kang aset-aset yang idle. Yang sebetulnya bisa kita kerjasamakan kayak BITC Kang. Yang di Baros. Iya. Tadinya pintu kan keluar tol Baros. Betul, yang pintu keluar tol. Itu kan idle sekarang posisinya. Aset Pemkot itu sekarang tinggal diinventarisir, mana yang marketable, mana yang enggak. Yang marketable ayo kita lakukan kerjasama untuk narik investor. Secara sadar tidak sadar akhirnya kan menarik PAD juga, menarik investasi juga. Terus karena kawasan militer yang begitu luas, nanti komunikasi sama TNI gimana nih? Untuk itulah dibutuhkan seorang wali kota yang memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga besar TNI. Saya yakin Pangatiana ini karena background-nya sebagai purnawirawan, berkomunikasi dengan keluarga besar TNI akan jauh lebih mudah. Sebetulnya yang saya tahu, keluarga besar TNI yang ada di Cimahi ini membuka ruang Kang terhadap pemerintah kota Cimahi agar bekerja sama lebih jauh. Tapi sayangnya kan tidak semuanya juga terkabung di dalam Forkopimda. Yeah. Gitu. Sehingga ya ada bottleneck dalam berkomunikasi mungkin ya antara Pemkot dengan Pusdik dan lain sebagainya. Tapi buat saya itu mah bukan masalah asal kitanya rajin komunikasi, rajin ngopi, sering ketemu, ngadep, ngobrol. Tinggal ngobrolnya. Iya, tinggal ngobrol, tinggal ngopi. Kang, selain tentunya ada prestasi ya Kota Cimahi ya, tidak dinihilkan gitu. Yeah. Tapi yang ramai di luar itu kan kasus korupsi yang menimpa wali kota sebelumnya. Itu hat-trick itu dari pertama Cimahi muncul hadir sudah tiga orang yang masuk. Gimana Anda melihat kasus korupsi di Kota Cimahi? Ini yang menarik Kang di Cimahi itu. Ketika ngobrol korupsi sampai dengan level masyarakat paling bawah itu melek Kang. Ya. Beda dengan daerah lain yang kepala daerahnya pernah beberapa kali terkena persoalan hukum oleh KPK katakan gitu ya. Tapi tidak sampai ke lapisan masyarakat. Kalau di Cimahi lain terus dibicarakan dan menjadi trauma tersendiri. Nah, sampai saya juga menjadi kurius sebetulnya. Ini ada apa yang salah? Ya. Kalau sampai berulang, apalagi hat-trick, yang salah ini personal wali kotanya atau ada yang lain? Yeah. Atau sebuah arah sistem yang salah di dalam sebuah organisasi besar yang disebut pemerintah Kota Cimahi. Ya, ini belum bisa saya jawab, Kang, karena saya belum pernah beririsan atau berada di dalam sistem. Yeah. Saya kurang paham, tapi yang jelas, oke, integritas, akuntabilitas, itu mah komitmen. Semua calon juga pasti akan begitu. Begitupun Pangatiana dengan saya. Apalagi kami punya tagline beberes dan bersih-bersih Cimahi gitu. Nah, Pangatiana adalah figur mantan wali kota satu-satunya yang berhasil husnul khotimah. Selamat selesai sesuai dengan jadwal gitu kan. Nah, terus kemudian beliau juga orang yang lurus, saya tahu orang yang lempeng. Jadi semangat untuk anti korupsinya juga tinggi.
Cuman kalau berbicara bagaimana ini sudah 3 kali berturut-turut, saya ada satu hal yang saya penasaran. Ini yang salah apakah personalnya atau di luar itu? Karena saya meyakini juga banyak orang yang bilang kadang-kadang pimpinan teh cilaka ku anak buah, kan kayak gitu. Nah, ini yang harus kita sama-sama bedah nanti gitu kan. Yang tadi bisa dijelaskan yang apa? Tagline beberes Cimahi itu. Ya. Dijabarkannya kayak gimana penjabarannya? Ya, beberes dan bersih-bersih Cimahi itu adalah memberikan jawaban dan pembuktian kepada masyarakat bahwa pemerintah kota Cimahi ke depan adalah pemerintah kota yang bebas dari korupsi, bebas dia dari KKN, kemudian juga tidak terjadi lagi kejadian yang sudah-sudah, bahwa tidak ada kembali pemimpin di kota Cimahi atau wali kota Cimahi yang di jaket oranye gitu. Stop sudah. Tos hat-trick gitu. Kang, satu lagi Kang. PSKC mau digimanain? Saya sudah komunikasi dengan PSKC, Kang. Alhamdulillah PSKC juga baru proses akuisisi kan. Ada dibeli, kemudian ngobrol dengan kami, mereka mengeluh, yaitu keluhannya adalah kondisi home base. Kalau saya ingin mengembalikan bahwa Stadion Sangkuriang ini harus jadi rumahnya PSKC. Kembali ke Sangkuriang ya? Ya, kembali ke Sangkuriang. Sama seperti Persib yang diusahakan dan diupayakan supaya home base-nya di GBLA. Gitu. Kang, ini kan karena senang saya bicara kayak gini tapi tidak terasa karena dibatasi oleh waktu. Siap, Kang. Mungkin ada statement closing yang bisa disampaikan ke warga kota Cimahi, silahkan. Ya, warga Cimahi yang saya cintai, singkat aja dari saya, hidup cuman sekali, jangan menua tanpa kreasi supaya Cimahi makin happy. Itu aja, Kang. Mantap. Atur nuhun pisan Kang. Sami-sami Kang, abdi nuhun pisan, siap. Nembe pendaknya asik ngobrolnya. Tribuners, demikian pembicaraan saya dengan Kang Aditya Yudhistira, calon wakil wali kota Cimahi yang muda dan ganteng dan smart ya. Dan demikian nanti kita akan berjumpa lagi di lain waktu dengan tamu istimewa yang lain. Assalamualaikum, sampurasun. Rampes. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.